Yo, hai geng, what's up? Aduh, terima kasih nih buat kalian yang sudah sering menyaksikan video-video dari saya ya. Kali ini video saya sedikit agak berbeda nih dari biasanya ya kan. Yang biasanya video-video sinematik, sekarang perspektifnya ada saya lah yang memberikan sedikit cerita buat Anda. Yang kita bahas sekarang adalah satu kendaraan yang dimana kendaraan ini sangat terkenal di masanya, sehingga motor tersebut disukai oleh seluruh kalangan, apalagi keluarga di Indonesia, ya kan? Sampai sini udah mulai tentang pembahasan kita. Bapakmu, bapakku, bapaknya, bapak doi, siapa sih yang gak suka dengan motor ini? Apalagi dengan tagline irit-iritnya. You know lah, kalau udah seperti itu, ya motor ini kacang goreng lah, ya kan? Dulu nih ceritanya, di daerah rumah saya saja, udah hampir 80% rata-rata motornya ini semua. So, yuk saksikan jatuh bangunnya Honda Supra di channel saya ini. Jatuh bangun aku mengejarmu. Let's get it. Let's get it. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track. Oke. Nah, untuk mengawali ceritanya, kita flashback sedikit ya di era 90-an. Tepatnya di tahun 97. Ada nggak yang pernah dengar musik ini? Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? udah. Kok bahas musik pula ya? Ya udah, back to the show aja lah ya. Di tahun tersebut Honda memutuskan untuk mengupgrade varian produk low-end-nya yang sudah cukup lama menemani kita. Nah, sebelumnya itu Honda menciptakan atau membuat Astrea Grand. Ingat Astrea Grand ya, dan diubah atau dibentuk ulang dari pihak Hondanya membuat varian Astrea Supra, Astrea loh, biar refresh gitu tampilannya dibandingkan kompetitornya kan. Nah, nama Astrea sendiri itu ada karena pada saat itu Honda masih dipegang sahamnya oleh Federal Motor, bukan Astra yang seperti sekarang. Nah, sampai di sini paham kan? Saya aja kalau nggak baca kayak gini nggak paham loh. Yang bilang gelap nggak apa-apa, silahkan. No problemo. Oke, lanjut. Di tahun 98, Indo terkena imbas krisis moneter yang mengakibatkan semua finansial keuangan naik. Kerusuhan terjadi di mana-mana, bahan bakar naik. Naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan kenaikan harga pada BBM non-subsidi. Harga telur dan ayam potong naik Rp2.000 per kilogram. Hanya di Jawa Tengah, kenaikan harga berbagai bumbu dapur juga terjadi di Jawa Timur. Kok bahas bumbu dapur pula? Udahlah, makin ngaco nih pembahasannya. Udah balik bahas motor yuk. Karena dampak ekonomi yang sulit tadi, sebagian warga di Indonesia memilih Supra karena irit dan kepraktisannya, serta menawarkan mobilitas yang tinggi bagi kalangan ekonomi menengah kelas bawah. Ya, termasuk bapak saya, maybe ayah kalian lah, ya kan? Serta menjadikan motor 100cc ini terlaris di zamannya. So, bagi kalian yang tahu berapa sih harga case pertama Astrea Supra, komen di bawah ya. Seiring perkembangan zaman, Honda nggak banyak memberikan update-update perubahan, nggak kayak motor-motor sekarang.
yang maaf kita bilang Beat, Mio dan lain-lain, tiap bulan ganti stripping, facelift, ya gitu deh. Nah kalau Supra sangat lama dapetin updatean teknologi. Nah untuk generasi kedua barulah ada sedikit updatean di bagian pengeremannya. Nah ciri pembedanya itu ada huruf X. Mungkin biar kayak bisa ngerem ekstrim kali ya. Soalnya tren huruf X itu sangat kental di tahun-tahun tersebut. Di mana-mana ada huruf X. Next, di tahun 2002, Honda meluncurkan 2 varian lagi nih untuk mengganggu market share oleh rival-rivalnya. Nah, kalau dari Yamaha, itu ada Yamaha Vega. Oke, komen di bawah siapa yang punya Vega nanti ya. So, ada juga dari pihak Suzuki itu dengan Shogun-nya. Nah, kedua orang itu atau kedua brand tersebut selalu memberi tagline dari kendaraannya itu lincah dan kenceng. Zaman dulu ya itu, sedangkan Honda ya irit dan pelan. So engineering dari pihak Honda itu muter-muter otak buat varian baru untuk mengganggu agar market share mereka tidak terganggu dengan embel-embel tersebut. Muncullah varian yang dibikin pihak Honda adalah agak sedikit lupa, Honda Supra Double X, ya elah. X lagi. Untung nggak triple X. Komen di bawah ya yang punya link unsensor. Sorry. Maaf, canda. Oke, lanjut. Supra Double X tadi itu memiliki teknologi pertama yang digunakan untuk bebek. Nah, teknologi itu terletak pada koplingnya. Mirip lah kayak motor-motor cowok ya kan. Jadi ada close-nya gitu untuk sebelum masuk gigi. Dan masukin giginya juga itu persis kayak motor-motor cowok. Masukin gigi satunya ke depan, 2, 3 dan seterusnya itu ke belakang. Nah, untuk varian berikutnya, Honda juga bikin nih varian versi hematnya. Jika tadi ada embel huruf X, XX, untung nggak triple X. Nah, yang versi hematnya ini ada yang tebak. Ya bener, Supra V. Kira-kira V itu di situ maksudnya apa? Ini jok saya aja ya. Mungkin Supra hemat fitur kali. Plop. Jadi balik lagi teknologinya itu dengan rem tromol depan belakang kayak ya zaman dulu lah Astrea Grand atau Astrea Supra ya kan. Tapi untuk varian Supra V itu nggak berlangsung lama. 2004 udah mati udah nggak ada lagi diproduksi. Nah di awal 2007 Honda merilis kembali motor pahenya, tapi ini pahenya nggak keterlaluan lah seperti sebelumnya. Muncul varian baru yang diberi nama Supra Fit yang nantinya menjadi produk paling low end setelah Honda Supra gitu. Jadi ada versi agak bagusnya itu Honda, sedangkan yang irit-iritnya itu ya Supra Fit gitu loh. Flashback sedikit nih di tahun 2002. Honda pada saat itu meluncurkan varian barunya. Kapasitasnya ditingkatkan sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Maka tada! Terciptalah mesin baru mereka dengan kapasitas mesin terbaru sebesar 125 cc yang nantinya mereka membuat mesin ini untuk sepeda motor Honda Kirana dan Karisma 125. Wih, seperti bener. Ngapain lihat-lihat? Sombong amat sih. Iya nih. Untuk 110 cc tetap masih namanya Honda Supra X. Cuman di 110 cc ini atau di Honda Supra X ini hanya menambah dapat sedikit upgrade di stikernya. Di stikernya upgrade. Itu pun pemilihan warnanya agak sedikit norak. Ya sayangnya bapak saya milih yang warna norak itu. Jadi walaupun Kirana nih atau Karisma punya cc yang besar dibandingkan Supra dari segi desain, sayangnya Honda Kirana itu masih kelihatan persis lah seperti pendahulunya Astrea Grand dan Astra Legenda. Kayak di lampunya depan itu mirip sekali tuh sama Astra Legenda.
Sedangkan Karisma nih, pada saat diluncurkan, bodinya agak sedikit lebih bongsor dibandingkan Supra. Jadi terlihat seperti mocin-mocin pada saat itulah, ya kan? Sedangkan Supra nih masih enak diterima karena tergolong ramping bodinya. Jadi untuk segi penjualan, aduh, ini yang paling lucu. Kira-kira penjualannya itu berbanding 10 banding 0,5 banding 0,5. Kira-kira ada nggak 10 banding 0,5 banding 0,5? Perbandingannya gitu ya. Coba kalau misalnya ada kalian-kalian anak matematika, komen di bawah ya. Ditunggu komentar lucu-lucu. Nah, saking lakunya nih, Supra X125 itu membuat redup penjualan Honda Kirana dan Honda Karisma. Ini bukan gimana ya. Dan akhirnya sayangnya Honda Kirana ya stop produksi. Ingat, stop produksi itu karena permintaan pasar ya, bukan gagal produksi atau cacat produksi dan sebagainya. Untuk Karisma itu masih berlanjut dan mendapatkan sedikit update cakram. Makanya ingat cakram, ingat X tadi. X lagi. X Factor, Extreme, X-Cream, X-Xan, Triple X. Oke. Lanjut. Walaupun punya cc yang lebih besar, tetap juga nama Supra tuh kuat, ya kan? Jadi Karisma ya nasibnya mirip sama kayak Kirana lah. Jadi pada tahun 2005 akhirnya Honda merilis updatean terbarunya. Nah, updateannya ini apa? Peningkatan jumlah cc yang lebih besar daripada sebelumnya, yang dari 110 menjadi 125. So, are you serious, dude? Nah, come on, it's 100 episode. Yeah, dude, go ahead. More power, baby! Yeah! Do with me! More power, baby! Everybody! More power, baby! Itu James Pumphrey itu yang ngomong seperti itu kan. Serta desain yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Dan penambahan beberapa update lain-lain lah, entah itu dari segi ramah lingkungan, fitur dan sebagainya. Maaf, video ini tak terlalu spesifik saya bahas mengenai spek dan teknikalnya ya. Jadi kalau mau bahas seperti itu ya komen di bawah, minta video seperti kita bahas video seperti itu ya, ditunggu aja video-video berikutnya. Untuk mengisi kekosongan line up 110cc, Honda di tahun 2007 itu membuat line up barunya. Jadi line up barunya itu diisi lagi dengan nama Supra Fit. Ingat kan Supra Fit? Dia jadi ada Supra Fit biasa, nanti ada juga Supra Fit R. Nah, Supra Fit R ini nih yang ganteng sekali, apalagi yang warna biru ya kan. Catnya warna biru, ada CQ flagnya atau garis bendera Star itu. Aduh, peleknya juga warna biru. Aduh, keren lah. Nah, terus berganti nama, ganti dan next dan terusnya. Akhirnya untuk varian 110 lagi itu tidak dibuat namanya Supra, malah namanya berganti jadi Honda Revo Absolute yang terakhir, ingat kan? Yang di 2020 ini Revo Fit. Ya sayangnya nggak bawa nama Supra ya, gelap. Jadi nggak sekenceng kalau misalnya ditaruh nama-nama embel-embel Supra, pasti laku, iya kan gitu. So, di generasi Supra 125, penjualannya mulai makin gila-gilaan. Sales Honda pun seneng kali, SPK, tiap hari SPK, bak kacang goreng lah. Tapi jualannya hampir tiap hari kacang goreng. Beda jauh nih dengan kompetitornya, kayak Suzuki Shogun 125 ataupun Suzuki Shogun SP-nya. Sedangkan dari pihak Yamaha masih kekeh tetap menggunakan CC 115, itu Jupiter, upgrade-annya itu dari Yamaha Vega. Nah, lucunya walaupun mereka kekeh untuk di ajang road race, ini dari pihak Shogun 125 ataupun Jupiter itu paling glamor di masanya. Mau itu OMR-nya ya OMR ya memang mereka, tapi ataupun apa enggak, nama Honda tuh nggak redup karena mungkin beda ya kalau peruntukan ya kan. Kalau untuk Shogun ataupun Jupiter ya memang untuk mengarah ke anak muda ataupun seperti apa. Tapi kalau untuk Supra 125 memang segmennya tersendiri.
Makanya ya baguslah orang-orang Honda gimana buat strategi marketingnya. Nah, untuk updatean Supra di tahun 2007-2008 ini dari pihak AHM itu menambahkan beberapa fitur yang baru. Salah satunya itu fitur fuel injeksi pertama yang ada di motor mass production atau produksi massal dari Honda. Jadi Honda mendapatkan fitur tersebut, fitur fuel injeksinya. Nah, kalau di spotnya yang pertama itu kan fiction. Pada saat itu nih, karena teknologinya masih tergolong baru, banyak isu-isu miring atau negatif beredar. Miringnya ke kiri atau yang kayak Marquez ke kiri betul, yang jatuh. Garingnya, maaf. Jadi di sini banyak kalimat-kalimat yang agak atau cerita-cerita yang agak gimana gitu ya kan. Jadi adalah beberapa mekanik bilang injektornya nggak bisa di-servis. Habis itu bensin nggak boleh basi alias nggak bisa dilama-lamain, takut nanti kan nyumbat injektor dan sebagainya. Bisa juga bensin yang nggak boleh res. Padahal kalau bisa dibilang kan yang namanya injeksi kan mereka pakai fuel pump. Ada khusus sendiri lagi kan. Banyaklah cerita-cerita miring yang saya dengar saat itu. Nah, yang lucunya ya termasuk bapak saya sih mengupgrade yang karbunya malah. Padahal versi injeksinya ada. Padahal nih ya, kalau dilihat kemana-mana kan, sekarang di tahun 2020 ini, motor mana yang nggak injeksi? Yang paling second yang karburator kan? Nah, di tahun 2008, Honda yang membuat satu produk yang nantinya saya nggak bilang membunuh, tapi mengurangi porsi penjualannya. Ya you know lah, perkembangan zaman diikutin atau equal ya, kemudahan membeli kendaraan mungkin dari kredit dan sebagainya, DP ringan, cicilan ring, nggak ada lah DP ringan cicilan ringan, yang ada DP ringan cicilan berat. Ya kan, jadi mereka memunculkan suatu produk, sebenarnya nggak 28 lah, lupa saya, pokoknya pada saat itu Vario dan Beat tepatnya. Jadi target market mereka sih untuk buat cewek-cewek yang ingin mandiri atau ibu-ibu profesional muda yang punya mobilitas tinggi. Nah, lucunya nih di kampung saya malah cewek-cewek nggak berminat sama Honda Beat ataupun Vario. Malah yang paling sering saya lihat pada saat itu ya cewek-cewek pakai Satria FU yang tergolong Ayago. Mungkin biar kelihatan kan lekuk tubuhnya yang indah itu. Just kidding. Yang lucunya malah Beat ataupun Vario serta Matic lainnya itu banyak digunakan oleh kaum Adam ya, kayak kita, saya. Oke, kembali ke pembahasan Supra. Jadi kalau bahas Supra tuh nggak ada habisnya ya kan. Saya ingat sekali nih, ini ada entah benar entah enggak ya, faktanya ya, itu di batok headlamp Supra bertuliskan 10 juta unit. Laku. Gimana kalau buat canda-candaan nih ya, ini saya bikin nih, misalnya di kecamatan saya itu bisa punya 4 unit Supra per orangnya. Itu kalau dihitung-hitung bego ya anggapannya gitu. Nah, endingnya Supra mendapatkan updatean yang terbaru nih. Contohnya ada helm in yang bisa cuci tangan atau bawa air di dalam joknya, ataupun helm in yang PGM-FI. Dan akhirnya, tada! Di tahun 2020 ini Supra memunculkan baru produk roda 4-nya. Supra roda 4 20. Itu mah BMW Supra, cok. Bukan Honda Supra, itu namanya Toyota BMW Supra. Aduh, udah. Kok jadi udah ngaco dari tadi ngaco, sekarang ngaco ya kan. Balik ke Supra ya, hingga pada akhirnya jalanan di Indonesia itu super macet. Mau di perkotaan atau di pinggiran perkotaan, jadi sering stop and go lah, jadi kurang praktis dan kurang efisien dalam mindah-mindah gigi. Ya di sini ketahuan lah
penjualan Matic makin lama makin meninggi dibandingkan bebek-bebek sejenis Supra. Mungkin karena kepraktisannya kali ya, nggak perlu pindah-pindah gigi. Tapi sayangnya nih nggak begitu laris lah seperti Honda Matic yang lainnya, seperti Beat Street, Vario 125 dan 150. Masih kenceng Matic lah untuk sekarang ini. Dan akhirnya Supra mendapatkan update terbaru, yaitu Supra yang bergetar. Enggak, Supra GTR. Bisa dibilang aneh sih dari Supra sebelum-sebelumnya yang mesinnya tidur, yang kali ini ya agak berdiri mesinnya ya kan. Mungkin Honda pengen naruh nama Supra juga biar bisa ngulangin suksesan Supra sebelum peralihan Karisma gitu. Mungkin ya, tapi entahlah. Kalau untuk bahas spek mesin 150 yang udah pakai mesin mirip-mirip CBR itu lain waktu lah, mudah-mudahan saya buat ya, nggak sekarang. Karena kalau saya bikin ya habis kuota kalian ya kan. Ini aja udah lumayan gimana gitu. Next time lah kita buat. Jadi menurut sudut pandang saya nih ya, walaupun Supra itu sangat nyaman, irit dan lumayan lah tenaganya. Kalau orang bule bilang itu like a tank, alias tahan banting dan sebagainya. Cuman ya bodinya aja sih minusnya, sering getar-getar. Kalahnya untuk saat ini ya karena kepraktisannya itu lebih praktis itu menggunakan Matic lah. Kayak Matic zaman now. Kebayang kalian mungkin yang di Jakarta kalau naik Supra itu macet jam-jam pulang kerja atau mau break pergi kerja, kayaknya kurang praktikal lah. Jadi perlahan mulai ditinggalkan. Padahal kalau bisa dibilang nih, konsumsi Matic itu jauh lebih boros dibandingkan Supra, ya kan? So, video ini saya dedikasikan buat bapak-bapak yang di Indonesia menjadi tulang punggung keluarganya masing-masing. Jika kalian masih punya Supra atau punya kenangan tentang Supra atau ingin membeli Supra pada saat ini karena mungkin lebih berat bayar kredit daripada gimana ya kan? Ya komen di bawah ya. Sekian dulu video atau siaran dari saya. Silahkan share juga ke ayah, ibu, pacar, kakek, nenek ataupun tetangga terdekat. Boleh juga lah Pak RT. Jika video ini terasa positif bagi kalian. So, saya ucapkan terima kasih dan tunggu video saya berikutnya.